Satu, dua, tiga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 untuk Pasta Parades Business Plan-nya akan mempresentasikan ya. Next. Kita beranggotakan ada 4 orang ya. Yang pertama ada Bintang Al-Rehan, Cesta ada Biputra Rahmat, Nursehan Hidayat, dan saya sendiri Riki Satrio. Next. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang ya, di mana itu makanan pasta menjadi salah satu kuliner yang semakin diminati masyarakat di Indonesia ya, terutama di kalangan remaja. Nah, dalam kehidupan perkotaan yang serba cepat, konsumen konsumen juga menginginkan kita makanan tidak yang tidak hanya lezat tetapi juga praktis dan segar. Melihat banyak banget solusi, terus pasta pedas ini untuk solusi yang kuliner yang inovatif dan sehat. Next. Di sini ada tujuannya. Tujuannya itu ada pertama ada kita satu menyediakan hidangan yang pasta yang berkualitas tinggi yang selalu segar. Dua, menghadirkan pengalaman kuliner yang beragam dan inovatif. Ketiga ada mendukung gaya hidup praktis dengan sistem pre-order. Terus yang terakhir keempat ada membangun bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Cesta Adabi Putra. Baik, terima kasih Satrio sudah meluangkan waktunya. Saya akan menjelaskan apa itu luaran yang diharapkan untuk ada bisnis plan kelompok kami. Jadi yang pertama itu apa sih yang pengen kita dapetin gitu setelah bisnis ini berjalan, dan juga apa sih kunci agar bisnis tersebut tuh dapat berjalan dengan baik, dan gitu. Dan next, boleh. Nah, untuk gambaran umumnya itu kita yang pertama nama usaha. Nah, untuk nama usaha ini kan kita sudah menemukan tuh nama usahanya apa, Pasta Paradise. Dan juga yang kedua ada sistem pre-order. Dan untuk sistem pre-order nanti ada di slide selanjutnya, nanti kita bisa jelaskan. Dan juga yang ketiga ada proyeksi anggaran. Yang keempat ada strategi pemasaran. Next. Nah, untuk rencana usaha ini mungkin bisa dijelaskan oleh Bintang Al-Rayhan. Untuk Bintang Al-Rayhan dipersilakan. Oke, jadi untuk perencanaan usaha itu yang pertama tuh kita mempunyai nama usaha yaitu Pasta Paradise. Nah, jenis usaha kita tuh di bidang kuliner dengan sistem PO atau pre-order. Dan kita di lokasi produksinya tuh di Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan, dengan produknya spaghetti brulee, spaghetti bolognese, dan juga makaroni skotel dengan saus bechamel yang khas. Jadi yang kedua itu sistem pre-order. Kita tuh memakai sistem pre-order, memungkinkan sebuah konsumen tuh memesan terlebih dahulu. Jadi kita menyiapkan platform online dan kita menyebarluaskan ke orang-orang atau ke media. Baru jika mereka ada yang minat, baru dia bisa mengisi platform yang kita udah disediakan. Jadi hidangan disiapin itu berdasarkan pesanan. Jadi kita memastikan kesegarannya. Terus juga proses ini mengurangi sebuah limbah makanan. Jadi tidak ada makanan yang terbuang gitu atau basi. Dan juga tentunya meningkatkan efisiensi dari sebuah produksi yang menjadi potensi di pasar. Oke, yang ketiga itu proyeksi anggaran. Jadi produk kita tuh mengeluarkan sebuah hariannya itu yang pertama bahan baku sebesar 2 juta, dan juga adanya peralatan 500.000, pemasaran 1 juta, operasional 750.000, dengan total 4.250.000. Jadi estimasi pendapatan harian itu
kita udah menghitung target produksi sebesar 150 porsi dan juga harga rata-rata kita menjual itu 40.000 per porsi dengan total yang kita dapat tuh 6 juta. Jadi estimasi keuntungan harian itu sekitar 1.750.000 atau 41,18%. Selanjutnya kita mempunyai strategi pemasaran, di mana yang pertama itu digital marketing, kemitraan, loyalty program, dan SEO dan SEM. Di mana digital marketing kita memanfaatkan sebuah medsos seperti Instagram atau TikTok untuk sebuah promosi dan juga video pendek untuk menampilkan sebuah proses pembuatannya. Dari kita mendapatin ulasan dari pelanggan, menarik perhatian audiens dan juga meningkatkan interaksi, dimana selain itu penggunaan fitur-fitur seperti story, highlights di Instagram juga bisa digunakan untuk organisasi katalog produk kita dan juga banyaknya testimoni dan juga penawaran promosi. Itu sebuah digital marketing kita lebih fokus ke IG atau TikTok. Yang kedua itu kemitraan, di mana kita tuh bekerja sama dengan platform seperti GrabFood dan juga GoFood. Itu untuk memperluas jangkauan dari pelanggan-pelanggan kita. Jadi strategi ini tuh melibatkan kerjasama dalam program diskon atau promosi yang menarik gitu untuk pelanggan kita. Dan juga kemitraan ini memungkinkan layanan antar yang cepat dan juga efisien untuk menjaga kualitas dari produk yang kita punya. Yang ketiga tuh ada loyalty program, di mana kita tuh memberikan insentif kepada pelanggan kita, khususnya pelanggan setia itu dalam bentuk poin. Jadi di mana poin itu bisa ditukarkan menjadi diskon atau kita kasih produk yang gratis. Misalnya setiap pembelian 100.000 itu akan mendapatkan 10 poin dan juga diakumulasi 50 poin untuk ditukarkan dengan satu porsi gratis gitu. Jadi program ini itu kemungkinan kita dapat meningkatkan retensi pelanggan dan juga membangun loyalitas merek kita. Yang keempat itu SEO dan SEM, di mana kita mengoptimalkan visibilitas online melalui strategi Search Engine Optimization atau SEO dan juga Search Engine Marketing atau SEM. Kita membuat website itu dapat dioptimalkan dengan kata kunci seperti pasta segar Jakarta. Itu untuk menggampangkan atau menarik pelanggan mencari opsi kuliner di mesin pencarian di Google atau dimanapun gitu. Jadi selain itu iklan Google Ads itu dapat digunakan untuk menargetkan konsumen berdasarkan sebuah lokasi dan juga minat dari mereka. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode pelaksanaannya. Jadi, metode pelaksanaan itu yang pertama ada prosedur produksi. Jadi kita udah prosedur produksi pasta Parades dimulai dengan pemilihan bahannya dulu. Menggunakan bahan yang berkualitas tinggi seperti pasta impor, daging sapi premium, dan rempah-rempah segar untuk memastikan citra rasa yang otentik dan lezat. Setiap langkah pengolahan dilakukan dengan standar kebersihan yang tinggi. Kita menjaga higienisnya juga dan kualitas produk agar tetap sesuai dengan harapan konsumen atau pembeli. Yang kedua itu ada sistem pemasaran. Nah, sistem pemasaran kita seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita mempunyai target. Target ini kita target pasar atau identifikasi target pasar. Misalnya seperti mahasiswa atau pekerja kantoran dan keluarga. Nanti kita ngasih
brosur buat iklan-iklan gitu. Strategi pemasaran juga dapat digunakan sebagai strategi pemasaran seperti promosi di media sosial, seperti tadi IG sama TikTok juga. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan kelompok kami itu Pasta Parades memiliki potensi besar untuk menjadi bisnis kuliner yang sukses dengan mengutamakan kualitas, inovasi, dan efisiensi. Sistem pre-order atau VO memberikan keunggulan kompetitif dalam hal kesegaran dan pengolahan limbah makanan. Dengan strategi ini, pemasaran digital yang efektif dan proyeksi keuangan yang menguntungkan, Pasta Parades dapat berkembang menjadi merek kuliner yang berkelanjutan di pasar Indonesia. Oke. Oke, baik untuk Sehan, Bintang, dan Jasta. Terima kasih atas penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok bisnis plan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.